Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Yesus, Engkau ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Yesus, seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Kami takkan goyah, kami takkan gentar, sebab kami bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau yang menggandeng tangan kami dan berjalan bersama-Mu Yesus, sepanjang hari dan sepanjang hidupku. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita dipertemukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Biar kita sebelumnya itu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur sebab Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami untuk membawa kami lebih meningkat lagi dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayo kita akan sama-sama membuka, ya, di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-22, ya. Amsal 27 ayat 22. Saudara dengarkan, ya. Ini ayat agak lucu, ya. Tapi ini mengandung satu pelajaran yang bagus sekali, ya. Dikatakan, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh, ya. Coba saudara perhatikan, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh kok ditumbuk, ya. Ya, coba, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dan dengan alu bersama-sama gandum, bodohnya tidak akan lenyap daripadanya. Nah, saya jelaskan dulu, ya saudara. Orang bodoh, ya, nek ditumbuk dengan lesung dibandingkan dengan gandum. Gandum kalau ditumbuk dengan lesung, ya, mula-mula terpisah dengan kulitnya. Waktu ditumbuk itu terpisah dengan kulitnya. Setelah kulitnya dipisahkan, itu gandum terus ditumbuk terus sampai halus menjadi tepung gandum, ya. Tetapi kalau kebodohan itu dimasukkan ke dalam lesung, ditumbuk sampai bagaimanapun juga dikatakan kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Jadi kebodohannya itu udah iso. Nek gandum bisa dilembutkan menjadi tepung, tetapi nek kebodohannya tetap bodoh.
bodoh. Nah, saudara, saya teruskan sedikit ya. Sulaiman dalam Amsal ini menulis dalam bentuk alegoris. Jadi ayat ini bentuknya adalah bentuk kiasan, ya, kiasan atau lambang atau ibarat atau sindiran, ya, atau kata-kata sindiran, ya, sindiran untuk orang bodoh. Bodoh itu ada beberapa pengertian, ya. Bodoh secara jasmani, ada juga bodoh secara rohani, ya saudara. Nah, lagi sekali tadi saya katakan ayat ini berbentuk sindiran atau ibarat, ya. Dan ibarat itu mempunyai tujuan yang rohani, yaitu supaya saudara mengerti moral kita, ya. Mengerti apa yang disebut budi pekerti kita, atau mungkin disebut susila kita itu, kita itu mengerti apa yang disebut bodoh itu, saudara, ya. Apa yang disebut bodoh itu? Saya beri contoh ya saudara ya. Saudara perhatikan, dan kalau saudara iso jawab ya jawaban, nek ndak iso dak popo ya. Pada satu saat ada kecelakaan di salah satu jalan raya, ya, kecelakaan. Orang ini luka-luka berat, lalu dibawa oleh seorang hamba Tuhan, dibawa ke rumah sakit, ya. Dokter yang menangani ini, ya, dokter yang menangani orang yang kecelakaan ini, dia berkata begini, saudara, dengarkan ya. Kata dokter itu betul atau salah? Dokter itu berkata gini, waduh, lukanya parah sekali loh, ya. Terus dia kok nyelatuk begini, son. Memang jalanan itu, ya, tidak ada Tuhan. Ini pendeta ini kaget. Loh dokter kok bisa bilang jalanan ini tidak ada Tuhan. Terus dia bilang, coba ada Tuhan. Tidak sampai dia kecelakaan. Karena tidak ada Tuhan, maka dia celaka. Menurut saudara, kata-kata ini betul atau tidak, saudara? Satu, sing ngomong ini dokter loh. Dokter itu bukan orang bodoh loh, ya. Dia bilang jalanan ini tuh tidak ada Tuhan. Andai kata ada Tuhan, tidak sampai kecelakaan. Lantas pendeta ini berkata gini, dok, Tuhan itu maha hadir. Dimanapun juga ada Tuhan. Tetapi
Kenapa kecelakaan itu terjadi? Orang ini rotok nyeleweng. Ndak mengikuti rambu-rambu. Andai kata dia mengikuti rambu-rambu, dia tidak sampai kecelakaan. Jadi Tuhan itu maha hadir, bukan Tuhan itu kok ada jalanan sehingga ada Tuhan itu enggak. Tuhan itu maha hadir. Nah, kita ambil suatu kesimpulan ya, saudara. Kita simpulkan, dokter ini pinter, wong dokter ya. Tapi dari segi rohani bodoh. Ketokane betul tapi bodoh. Dia bilang jalanan ini tidak ada Tuhan. Coba ada Tuhan. Tidak sampai terjadi kecelakaan. Lah pendeta ini ngomong. Allah itu maha hadir. Dimanapun juga ada Allah. Yang menyebabkan kecelakaan ini ialah karena orang itu sendiri yang nyeleweng, ya, melenceng, ya, tidak memperhatikan rambu-rambu. Di jalanan itu sudah dipasang rambu-rambu supaya selamat. Tapi tidak diperhatikan, makanya itu sampai terjadi kecelakaan. Nah, saudara-saudara, ini satu contoh yang baik sekali. Ya. Sebagai orang Kristen, ya saudara, sebagai orang Kristen itu dikatakan orang yang percaya Tuhan sudah sering kali saya katakan, Tuhan Yesus waktu naik ke surga, dia bilang, aku mau minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan roh penolong. Artinya manusia semua itu ditolong oleh Allah. Sebab Allah itu maha hadir. Tetapi kenapa sampai terjadi kecelakaan? Dia agak melenceng, saudara. Ya. Tidak menurut rambu-rambu, tidak menurut Alkitab, nganggo karepe dhewe. Lah itu oleh Amsal dikatakan orang itu bodoh. Upamane kebodohannya itu ditumbuk pakai lesung, ndak iso, dilumatkan ndak iso. Kalau gandum, walaupun bijinya itu masih ada kulitnya, itu bisa ditumbuk sampai kulitnya terpisah. Terus gandumnya itu ditumbuk lagi sampai halus, menjadi gandum yang halus yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kebodohan itu tidak iso. Kecuali orang itu dipimpin, memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang menjadi kepribadian hidupnya itu bukan dirinya sendiri lagi,
Tetapi hidupnya itu dikatakan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu itu yang memimpin hidupmu. Sehingga seperti orang jalan tadi ada rambu-rambu tahu. Alkitab ini tahu. Alkitab berbicara tentang banyak hal. Supaya orang yang menurut Alkitab ini selamat. Ya, saudara-saudara. Selamat. Nah, selanjutnya saudara, arti kebodohan itu artinya orang itu tidak sadar apa yang dilakukan itu bodoh. Seperti dokter tadi, saudara. Dokter itu kan pintar, saudara. Ya, dia bilang, oh jalanan itu tidak ada Tuhan. Andai kata ada Tuhan, tidak sampai kecelakaan. Kelihatannya betul. Ya, yang ada Tuhan, tidak ada kecelakaan. Itu kelihatannya betul. Sudah betul. Tetapi yang salah itu dia bilang, jalanan itu tidak ada Tuhan. Makanya membuat orang celaka. Ketokane betul. Ini dokter pintar. Itu sebabnya saudara, kita harus menyadari kepintaran manusia itu terbatas. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, orang itu, saudara, diberi hikmat. Seperti di dalam 1 Korintus 12. Diberi karunia Allah. Bukan lagi bodoh tapi pintar. Hikmat, makrifat. Makrifat itu dia mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Iman, penyembuhan, mujizat dan seterusnya. Itu sebabnya saudara kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita ini tidak sampai kecelakaan. Tidak mungkin Roh Kudus itu memimpin kita kepada kecelakaan, itu tidak mungkin. Roh Kudus memimpin kita kepada suatu hidup yang berbahagia. Ya, saudara. Itulah yang perlu saudara ketahui. Ya, pengertian bodoh itu bukan bodoh dalam arti tidak mampu untuk berpikir yang baik, tetapi bodoh ini dalam pengertian yang rohani, yaitu jangan kita itu mengabaikan didikan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Ya, menuntun kita kepada keselamatan. Ya, itulah sedikit renungan tentang Amsal 27 ayat yang ke-22, yaitu itu sebuah
kiasan menunjukkan betapa celakanya orang bodoh, orang yang tidak ngerti siapa Tuhan itu. Ya. Untuk itu kita minta Roh Kudus, tuntunlah aku kepada hidup yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk sebuah renungan yang pendek. Seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang bodoh, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal Roh Kudus sebagai Parakletos, penolong, tetapi kita tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu berkuasa menolong hidup kami untuk mencapai suatu karunia yang penuh hikmat, makrifat, iman, dan seterusnya Tuhan. Untuk itu, terima kasih. Kalau pada pagi ini kami bisa mendengar firman-Mu dan kami akan berusaha supaya Roh Kudus berkenan menuntun kami kepada suatu pengertian yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.